Shalom, umat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Dengan rasa syukur dan hati yang terarah kepada Tuhan, marilah kita berhimpun untuk beribadah, sambil mengingat perkataan pemazmur di dalam Mazmur 122 ayat 1. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Mari kita memuji nama Tuhan, seluruh dunia, hai nyanyikanlah. Seluruh dunia, hai nyanyikanlah Kau Allahku. Setinggi langitlah pujian bergema, pun bumi tak lelah menaikkan sembah. Seluruh dunia, hai nyanyikanlah Kau Allahku. Seluruh dunia, hai nyanyikanlah Kau Rajaku. Gereja bermazmur penuh dengan syukur, khususnya hatimu memuji tak jemu. Seluruh dunia, hai nyanyikanlah Kau Rajaku. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Umat yang dikasihi Tuhan, hidup kita sebagai murid-murid Kristus adalah hidup yang penuh dengan anugerah. Anugerah Tuhan dalam kehidupan harus kita tanggapi dengan rasa syukur, kesetiaan, dan tanggung jawab. Menjadi murid berarti menjadi pengikut yang meneladani setiap perbuatan Kristus dan selalu seiring sejalan bersamanya melalui tema Jalan Beserta Tuhan. Kita akan merenungkan kembali makna hidup mengikut Tuhan dengan benar dan bertanggung jawab. Dengan berjalan beserta Tuhan, berarti kita juga siap berkarya bagi Tuhan dan bagi sesama di dalam kehidupan kita sehari-hari. Semua orang inginkan kebenaran, berada di pihaknya. Namun sedikit yang sungguh mau berada di pihak kebenaran.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, sumber segala karunia dan pengampunan, pada saat ini kami bersujud di hadapan-Mu, hendak menyatakan penyesalan kami atas dosa dan pelanggaran yang kami lakukan. Dalam hidup sehari-hari, kami tidak berjalan mengikuti Engkau dengan setia. Kami mengambil arah jalan kami sendiri, sehingga tak jarang kami melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kehendak-Mu. Ampunilah kami, ya Allah. Berilah kami kesempatan untuk hidup setia, mengikut jalan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami memohon. Amin. Marilah kita mendengarkan berita anugerah yang terambil dari 1 Korintus 1 ayat 30 yang berbunyi demikian. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan mengkuduskan dan menebus kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari saudara, kita akan mohon pertolongan Roh Kudus sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, di tengah kehidupan yang Tuhan karuniakan bagi kami, di mana kami diizinkan untuk mengatur waktu-waktu kami sendiri. Pada pagi hari ini, kami memilih untuk sejenak hadir di hadirat Tuhan. Karena itu perkenankanlah Roh Kudus Tuhan yang sudah ada di hati kami satu persatu, memampukan kami untuk menjadi pendengar sekaligus pelaku firman. Bersabdalah bagi kami ya Bapa, kami siap mendengarkan. Amin. Bacaan pertama diambil dari Yeskil pasal 18 ayat 1 sampai 4 dan dilanjutkan ayat 25 sampai 32. Maka datanglah firman Tuhan kepadaku. Ada apa dengan kamu, sehingga kamu mengucapkan kata sindiran ini di tanah Israel? Ayah-ayah makan buah mentah, dan gigi anak-anaknya menjadi ngilu. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, kamu tidak akan mengucapkan kata sindiran ini lagi di Israel. Sungguh semua jiwa aku punya, baik jiwa ayah maupun jiwa anak aku punya. Dan orang yang berbuat dosa, itu yang harus mati. Ayat 25. Tetapi kamu berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Dengarlah dulu, hei kaum Israel, apakah tindakanku yang tidak tepat, ataukah tindakanmu yang tidak tepat? Kalau orang benar berbalik dari kebenarannya, dan melakukan kecurangan sehingga ia mati, ia harus mati karena kecurangan yang dilakukannya. Sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikan yang dilakukannya, dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia akan menyelamatkan nyawanya. Ia insaf dan bertobat dari segala durhaka yang dibuatnya, ia pasti hidup. Ia tidak akan mati. Tetapi kaum Israel berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Apakah tindakanku yang tidak tepat, hai kaum Israel, ataukah tindakanmu yang tidak tepat? Oleh karena itu, aku akan menghukum kamu masing-masing menurut tindakannya. Hai kaum Israel, demikianlah firman Tuhan Allah, bertobatlah dan berpalinglah dari segala durhakamu, supaya itu jangan bagimu menjadi batu sandungan yang menjatuhkan kamu ke dalam kesalahan. Buangkanlah daripadamu segala durhaka yang kamu buat terhadap aku, dan perbaharuilah hatimu dan rohmu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Sebab aku tidak berkenan kepada kematian seseorang yang harus ditanggungnya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Oleh sebab itu,
bertobatlah supaya kamu hidup. Demikian firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Pada Tuhanlah ku angkat jiwaku, ku percaya padamu. Janganlah musuh-musuhku bergembira atasku, dan janganlah sampai dipermalukan orang yang menantimu. Beritahukan jalanmu, tunjukkanlah dan bawalah ku berjalan dalam kebenaran-Mu. Allah yang selamatkanku. Pada Tuhanlah ku angkat jiwaku, ku percaya padamu. Ingat segala rahmat-Mu, kasih setia-Mu Tuhan, karena sudah ada semuanya sejak pada mulanya. Dosaku di masa muda jangan Kau ingat ya Tuhan, tapi pandanglah ku dalam kasih-Mu, karena Kau sungguh baik. Pada Tuhanlah ku angkat jiwaku, ku percaya padamu. Ya Tuhan baik dan benar, Dia tunjukkan jalan bagi yang tersesat dan rendah hati, yang sesuai hukum-Nya. Jalan-Mu Tuhan adalah kebenaran dan kasih bagi yang berpegang pada firman-Nya, pada perjanjian-Nya. Pada Tuhanlah ku angkat jiwaku, ku percaya padamu. Bacaan kedua terambil dari Filipi 2 ayat 1 sampai dengan 13. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan, kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan jangan tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik
yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan Injil menurut Injil Yesus Kristus yang diambil dari Matius pasalnya 21 ayatnya 23 hingga 32. Lalu Yesus masuk ke bait Allah, dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu, dan jikalau kamu memberi jawabnya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Dari manakah baptisan Yohanes? Dari surga atau dari manusia?" Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita katakan dari surga, ia akan berkata kepada kita, 'Kalau begitu mengapakah kamu tidak percaya kepadanya?' Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes ini nabi." Lalu mereka menjawab Yesus, "Kami tidak tahu." Dan Yesus pun berkata kepada mereka, "Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, 'Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur.' Jawab anak itu, 'Baik, Bapak.' Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, 'Aku tidak mau.' Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya?" Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya, dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, bagi mereka pecinta seni, terutama karya lukisan, kita akan mengenal berbagai aliran yang berkembang. Dulu kita hanya mengenal ada aliran naturalisme, romantisme, surrealisme, ekspresionis, neoklasik, futurisme. Kini bertambah lagi dengan adanya aliran kubisme, pointillisme, dan lain-lain. Hasil karya lukis itu sendiri nilainya tidak pernah sama. Ada yang setara dengan harga sebuah mobil, yang notabene bisa dihitung biaya pembuatan, perakitan, dan sebagainya. Dan kadang-kadang ada yang fantastis, miliaran rupiah. Itulah seni, tak pernah bisa diprediksi berdasar bahan pembuatan. Apalagi bila di dalam karya seni itu terdapat tanda tangan pelukisnya, seperti Leonardo da Vinci dengan lukisan Mona Lisa, Rembrandt dengan lukisan tokoh-tokoh Alkitab seperti Ahasiweros dan Haman dalam Pesta Ratu Ester.
Kalau di Indonesia seperti pelukis Basuki Abdullah dengan lukisan Soekarno atau Nyi Roro Kidul, ataupun Avandi dengan Barong Dance dan lain-lain. Nah, bisa dipastikan saudara, harganya ini pasti akan melambung tinggi. Ini barang yang asli, fantastis, di luar nalar secara umum. Bahkan karya-karya tersebut duplikasinya pun harganya luar biasa mahal. Dan orang-orang dengan bangga dan senang mengatakan ini barang KW. Mau KW mana? KW 1, KW 2, dan seterusnya. Dan harga mengikuti. Tidak asli, tetapi ada juga yang suka. Asli, tidak asli. Asli berarti otentik dan pasti berkualitas tinggi. Tidak asli berarti palsu dan bernilai lebih rendah dari yang asli. Namun, banyak yang menjual dan terang-terangan mengatakan KW, artinya pembeli tahu benar barang tersebut dijual dengan harga miring. Barang asli, bila dirawat dengan baik, nilainya makin meningkat, tidak pernah menurun. Tetapi yang namanya barang palsu, barang KW, semakin disimpan, semakin tidak ada harganya. Begitu pula dengan para pengikut Tuhan. Bila kesetiaan kita ini tidak otentik, tidak asli, maka tidak akan ada nilai hidup di dalam hidup kita. Jangankan menghadapi permasalahan di luar hidup kita seperti pandemi, permasalahan di dalam diri kita pun bisa tidak selesai. Karena itu, mari kita melihat apa yang Yehezkiel sampaikan. Ketika mengikut Tuhan pun perlu kesetiaan yang otentik, asli, tidak palsu. Yang pertama adalah di belakang saudara ini ada gambar salib. Relasi antara kita dengan Tuhan digambarkan secara vertikal. Ini menunjukkan bahwa relasi kita dengan Tuhan ini tidak pernah bisa ada yang disembunyikan. Tuhan tahu semua yang kita lakukan. Karena itu, ketika seseorang berdosa dan membuat kesalahan, maka dia harus segera bertobat. Sekali lagi, karena tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Pemahaman yang disampaikan Tuhan melalui Yehezkiel ini memberikan pernyataan kepada kita. Tidak ada dosa keturunan. Anak menanggung kesalahan orang tuanya. Tidak ada. Mereka yang berdosa, merekalah yang menanggung dosa itu sendiri. Yang kedua adalah relasi dengan sesama manusia yang mewujud dalam garis salib horizontal. Relasi antara Tuhan dengan kita tidak ada yang tersembunyi. Relasi antara kita dengan sesama mestinya juga tidak ada yang tersembunyi. Karena kita diminta untuk menyeimbangkan antara garis vertikal dan horizontal sehingga mewujud menjadi salib. Kalau tidak seimbang, maka salib itu tidak akan pernah berbunyi di dalam kehidupan kita. Salib ini tidak akan pernah bisa membawa damai sejahtera. Padahal tujuan Tuhan dengan gambaran salib ini adalah melepaskan orang-orang dari kejahatan, dari dosanya, untuk berada atau hidup dalam damai sejahtera. Kedua relasi ini antara vertikal dan horizontal tidak bisa dipilih salah satu. Saya hanya mau ikut Tuhan saja. Saya hanya mau menjadi pendoa saja. Saya hanya mau khusus untuk berdoa, tidak mau berelasi dengan yang lain. Tidak bisa. Karena kedua sisi ini menunjukkan bagaimana salib ini menjadi nyata di tengah kehidupan kita. Nilai relasi kita dengan Tuhan dan nilai relasi kita dengan sesama tidak bisa dipalsukan. Makin kita memeluk salib dan memperjuangkannya, maka iman kita akan teguh yang membuat kita sanggup untuk menghadapi segala persoalan kehidupan saat ini. Untuk itu bertahan menjadi otentik di dalam kesetiaan mengikut Tuhan menjadi nilai yang luar biasa. Perlu dipertahankan dan dijaga karena tidak bisa ditukar dengan apapun, bahkan nyawa, bahkan uang. Karena itu jangan sampai orang benar berbalik menjadi tidak benar. Yang benar itu adalah orang tidak benar atau orang fasik bertobat, berubah jadi orang benar karena dia akan mendapatkan hidup dan mendapatkan keselamatan. Itulah hidup menurut ketetapan Tuhan, aturan Tuhan, dan kesetiaan seperti yang Tuhan harapkan kita lakukan di dalam kehidupan kita. Yang sama artinya dengan hidup dalam pertobatan yang menjadikan pengikut Tuhan itu hidup dan selamat. Mengikut Tuhan, selain itu perlu kesetiaan yang otentik, perlu menyadari sumber kuasa pemberitaan firman Tuhan. Sebagaimana yang disampaikan Injil Matius pasal 21 ayat 23 hingga 32. Sikap imam-imam kepala dan tua-tua Yahudi ini bukan sikap yang baik untuk ditiru dan dicontoh. Bagaimana mungkin? Setiap hari mereka mewartakan firman Allah, karena itu menjadi pekerjaan seorang imam.
tua Yahudi juga melakukan hal yang sama. Namun ketika itu mereka justru tidak percaya kepada Tuhan yang dihadirkan di tengah kehidupan mereka. Mereka tidak pernah menyadari bahwa orang yang mereka beritakan atau firman yang mereka beritakan ini adalah firman dari Allah. Dan orang yang diharapkan hadir menjadi juru selamat sudah ada di depan mereka, yaitu Yesus Kristus. Itu nampak dari pertanyaan mereka ketika mereka merasa bahwa Tuhan Yesus ini berbeda dengan mereka. Tuhan Yesus memiliki kuasa yang berbeda dengan mereka. Mereka meragukan Tuhan Yesus dengan bertanya, dari kuasa manakah? Siapa yang memberikan kuasa itu? Maka Yesus menjawab dengan taktis, karena jawaban itu akan memberikan gambaran siapa mereka dan apa yang mereka pahami tentang sumber kuasanya. Mereka mengikut Tuhan, tapi mereka tidak sadar Tuhan yang mereka ikuti. Dan ketika Tuhan Yesus mengatakan bisa menjawab dengan cara mereka menjawab pertanyaan itu, maka mereka menjadi ragu. Kalau mereka jawab bahwa baptisan itu dari surga, artinya mereka mengakui Tuhan Allah yang menuntun atau memerintahkan Yesus untuk mengajar kepada mereka. Dan saat itu hadir di tengah kehidupan mereka. Kalau mereka jawab dari manusia, mereka takut kepada orang banyak. Kenapa? Karena mereka kenal dengan Yohanes Pembaptis yang orang beri nama Yohanes Pembaptisnya adalah seorang nabi. Dia punya kuasa yang besar. Karena ketakutan dan kemunafikan itu akhirnya mereka menjawab, kami tidak tahu. Karena itu pun Yesus tidak mau menjawab. Namun Yesus memberikan gambaran yang kedua, yang ingin menyentuh hati mereka. Gambaran ini adalah gambaran seorang bapa yang mempekerjakan anak-anaknya. Namun ketika bapak ini bertanya kepada anak sulungnya, pergilah ke kebun anggur. Anak sulung mengatakan ya, tapi tidak pernah melakukannya. Karena dia merasa sebagai anak bapak tidak perlu bekerja. Kemudian bapak ini datang kepada anak yang kedua. Dan anak kedua ini awalnya mengatakan tidak mau, tidak bersedia. Tetapi akhirnya menyesal dan bertobat. Sikap anak yang kedua inilah yang mau Tuhan Yesus tekankan. Bahwa sebagai pemberita firman Tuhan, mengikut Tuhan, itu bertugas memberitakan firman Tuhan. Dia perlu bekerja di ladang Tuhan. Kalau seorang anak tidak bekerja, berarti dia tidak mencerminkan Allah yang bekerja. Allah bekerja, Yesus pun bekerja. Maka sebagai umat yang diajak kerjasama, kita pun juga perlu bekerja. Dan ketika mereka tidak mau menjawab atau tidak mau mendengar apa yang Yesus sampaikan, akhirnya Yesus menggunakan konfrontasi, bahasa konfrontasi. Yaitu justru gambaran anak yang kedua ini menggambarkan siapapun yang bersedia mengikut Tuhan, siapapun yang mau bekerja untuk Tuhan, maka dia akan masuk dahulu ke dalam kerajaan Allah. Yang digambarkan dengan para pemungut cukai dan juga perempuan-perempuan sundal yang menjadi kehinaan bagi imam-imam kepala dan tua-tua Yahudi ini. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, dari kitab Yeskiel dan Matius kita mendapati bahwa yang pertama, mengikut Tuhan itu sama dengan berelasi dengan Tuhan dan berelasi dengan sesama manusia. Artinya kita menyeimbangkan antara garis vertikal hubungan yang dekat dengan Tuhan dan juga hubungan yang dekat dengan sesama manusia menjadi salib yang nyata di tengah kehidupan kita. Dan ketika kita mengikut Tuhan, maka sebagai orang-orang yang mengikut teladan Tuhan, ketika kita melakukan kesalahan dan dosa, maka kita segera diminta untuk bertobat, menyesali kesalahan kita. Karena siapapun yang bersalah, maka dia yang menanggung kesalahan itu. Dan yang kedua adalah mengikut Tuhan berarti siap bekerja di ladang Tuhan. Dan karena itu Tuhan tidak memilih siapapun dia yang mau untuk menjadi pendengar sekaligus pelaku firman Tuhan. Maka dialah orang-orang yang mengikut Tuhan. Dan diharapkan kita mengikut Tuhan dengan otentik, dengan keaslian. Sehingga apa yang kita lakukan untuk Tuhan itu betul-betul membuat diri kita hidup. Dan orang-orang di sekitar kita juga hidup. Dalam situasi hidup bersama pandemi ini, garis horizontal menguat. Karena kita selalu berteriak minta tolong Tuhan meringankan, minta tolong menyembuhkan. Dan relasi dengan Tuhan yang erat ini perlu juga diteruskan dengan relasi horizontal, yaitu dengan sesama yang kuat. Karena wujud dari salib ini tidak bisa hanya salah satu atau memilih salah satu sisi yang kuat. Keduanya harus seimbang. Situasi setiap pribadi, relasi setiap pribadi dalam anggota rumah tangga, relasi pribadi dengan dunia kerja atau relasi pribadi dengan dunia sosial, relasi pribadi dengan gereja pun saat ini berubah dengan total tanpa disadari.
Relasi-relasi tersebut mengalami krisis dan kritis. Bila biasanya orang yang biasa bekerja di luar rumah, hari Sabtu Minggu berjumpa dengan keluarga. Ketika work from home, yang terjadi adalah setiap hari bersama anggota keluarga. Dulu libur adalah waktu yang menyenangkan, tetapi ketika diliburkan bersama seperti saat ini, maka itu menjadi tekanan yang luar biasa. Karena dulu merasa bahwa libur itu sesuatu yang menghibur, tapi ketika berjumpa dengan orang yang kita kasihi setiap hari justru kadang membuat kita menderita. Mengapa? Karena kita memiliki kebiasaan yang berubah dan berbeda dari sebelumnya. Kalau dulu misalkan kita punya anak-anak di rumah, dan anak-anak ini sekolah, mereka berhubungan dengan gurunya. Tapi sekarang, selain bekerja di rumah, membersihkan rumah, kita juga turut menjadi guru buat anak-anak. Siapa yang tidak stres? Ada perubahan budaya yang total. Ada perubahan kebiasaan yang total yang membuat orang akhirnya kritis dan krisis. Bahkan berita beberapa waktu terakhir ini mengatakan banyak orang tua yang akhirnya stres. Mereka memilih untuk membunuh anak-anaknya saking stresnya. Ibu, bapak, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, giliran Tuhan memberi kesempatan kita bertemu tiap hari, kita justru menjadi bermasalah. Apa yang terjadi dengan kita? Karena kita lupa sisi vertikal dan horizontal tadi. Berdoa dan berteriak kepada Tuhan, tetapi tindakan kita kepada sesama manusia perlu dibenahin, perlu diberesin. Kita juga tahu dan paham bahwa di tengah kesulitan kita, ketika anak-anak juga di rumah menggunakan wifi, maka pembiayaan internet juga meningkat karena sekolah bekerja dari rumah semuanya. Dan ini menimbulkan krisis. Karena itu, ketika kita emosi adalah hal yang biasa, lumrah. Tetapi ketika tidak terkendali, maka berhentilah sebelum kejadian yang berikutnya atau ketidaksabaran muncul. Kita harus betul-betul menjaga relasi. Kita harus betul-betul memilih hidup. Kita harus betul-betul menjaga sikap kita. Sehingga meskipun emosi yang normal itu muncul di tengah kehidupan kita, kita tetap perlu mengendalikan emosi kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita wujudkan gambaran salib itu menjadi gambaran hidup. Sisi vertikal hubungan kita dengan Tuhan kuat, sisi horizontal hubungan kita dengan sesama manusia juga kuat. Kita mulai dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau komunikasi yang terjadi menjadi terhambat karena emosi, karena kemarahan, itu adalah ekspresi di dalam relasi. Ingat saudara, berhenti di saat yang cukup, marah pun cukup. Karena itu ketika kita merasa membutuhkan retreat, maka retreatlah bersama keluarga. Tidak harus keluar rumah, tapi bersama-sama melakukan introspeksi. Apa yang salah dalam kebersamaan ini? Apa yang harus kita lakukan? Retreat artinya mundur sejenak untuk kemudian melangkah maju. Hal yang kedua adalah ketika kita melayani Tuhan, maka kita diminta untuk bekerja di ladang Tuhan. Gereja di masa pandemi bukan gereja yang tidak pernah melakukan pelayanan. Justru makin bertambah. Apa yang kita lakukan biasanya secara onsite akhirnya berubah semua di ruang meeting udara. Dan itulah cara kita untuk bekerja di ladang Tuhan. Inilah kebun anggur kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, di dalam situasi pandemi ini juga, ketika kita melayani Tuhan, maka mari kita melihat, kalau orang-orang melakukan ibadah onsite dan area kita belum, kita tidak perlu ikut-ikutan. Kita tetap akan ibadah online sampai situasi kita ini aman dan yang utama adalah kesehatan untuk semua orang terjamin. Karena itu, kita perlu melakukan protokol kesehatan dengan ketat ketika kita melakukan pertemuan-pertemuan. Karena kita menjadi teladan, contoh bagi orang lain. Waktu pertemuan, jaga jarak, pakai masker, sering cuci tangan, dan kemanapun kita pergi, sebisa mungkin melakukan hal-hal yang urgent. Selain itu, tetap di rumah. Ibu, bapak, dan saudara-saudara yang dikasihi Kristus, jangan terburu-buru. Mengikut Tuhan pun perlu sabar. Mengikut Tuhan pun perlu mendengar suara Tuhan. Mengikut Tuhan pun kita perlu untuk segera bertobat ketika kita melakukan kesalahan. Karena sekali lagi tidak ada dosa keturunan. Karena itu mari kita mengikut Tuhan dengan otentik. Tidak pura-pura. Menampakkan diri kita. Termasuk ketika kita melayani di gereja. Lakukanlah pelayanan itu untuk kemuliaan Tuhan. Tidak perlu buru-buru harus tatap muka. Tetapi lakukanlah yang terbaik. Yaitu pada saat ini khususnya kesehatan utama lebih diutamakan.
Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, hari ini kita juga akan menyaksikan seorang anak Tuhan yang bersedia bekerja di ladang Tuhan dengan mengikut Tuhan, memikul salibnya. Dalam arti dia perlu menjaga relasi dengan Tuhan dan relasi dengan sesama sebagai pelayan di ladang Tuhan yang baru. Peneguhan penatua khusus calon pendeta atas diri saudara Andri Budi Nugroho ini akan dilaksanakan hari ini. Dan sebagai satu keluarga kerajaan Allah, maka kita diminta untuk menjadi saksinya, menopangnya dan mendukungnya. Meski dia masih muda, maka kita perlu menghargai dia karena dia adalah tua-tua di antara kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari jadilah saksi-saksi yang mengikut jalan Tuhan. Ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, ingatlah untuk terus melakukan, membagikan damai sejahtera di tengah kehidupan ini dengan mewujudkan salib yang nyata di tengah kehidupan. Kiranya Allah yang memanggil, Allah pula yang memperlengkapinya. Amin. Saat teduh untuk kita semua. Utus kami menjadi saksi yang setia beriman, menisahkan kasih surgawi pada orang beriman. Roh Kuduslah yang mengurapi agar kami tetap teguh dalam kasih melayani setiap orang berkeluh. Kita datang ke hadapan Allah Bapa yang Maha Kasih dan Maha Murah untuk menyelenggarakan peneguhan penatua sebagai pelayan dan pemimpin dalam gereja Tuhan. Kristus sebagai kepala gereja sepanjang zaman telah memanggil setiap orang percaya untuk melayani gereja. Gereja Kristen Indonesia berada dalam suatu tradisi di mana Allah memanggil dan memberdayakan para pendeta dan penatua untuk memimpin gereja dalam menjalankan misinya di tengah dunia sebagai peran serta gereja dalam misi Allah. Sebab itulah kita bersama-sama menjalani proses dan pergumulan hingga pada hari ini kita dapat melaksanakan peneguhan penatua yang juga merupakan calon pendeta. Mari kita masuk di dalam doa. Mengucap syukur ya Bapa ketika salah seorang pelayanmu yaitu Saudara Andri Budi Nugroho boleh berproses hingga saat ini memasuki tahap orientasi dengan diteguhkan menjadi penatua. Kiranya Allah yang memanggilnya, Allah pula yang akan memperlengkapinya, dan dia bisa bekerja sama menjadi gembala dan juga bersama rekan-rekan penatua dan jemaat untuk saling mengisi, menopang, berjalan bersama untuk menggembira sebagai gereja dan boleh melayani di sini dan dimanapun Tuhan hendak memberikan dia kesempatan untuk berkarya. Kami menyadari kasih karunia Allah yang memanggil, kiranya juga memperlengkapi semua orang yang boleh mendukung dia, yang boleh menopang dia, dan terus-menerus di dalam karya kasih Allah mengerjakan misinya di tengah dunia. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara Andri Budi Nugroho, saudara telah menyatakan kesediaan untuk menjadi penatua khusus calon pendeta di Gereja Kristen Indonesia Jati Bening Indah, Bekasi. Apakah saudara percaya dalam hati saudara bahwa saudara dipanggil oleh Allah melalui gereja Tuhan Yesus Kristus untuk menjadi seorang penatua? Apakah saudara percaya bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang menunjukkan jalan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan karena itu saudara akan menjaga jemaat dari segala pengajaran yang bertentangan dengan kebenaran Alkitab? Apakah saudara bersedia memberitakan Injil dari Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus dan memegang kesaksian Alkitab itu serta menjaga keutuhan gereja? Apakah saudara bersedia mendalami Alkitab dengan rajin dan hidup dalam anugerah Tuhan? Apakah saudara bersedia mendoakan jemaat Tuhan dan membimbing mereka
dengan teladan saudara dalam kesetiaan pelayanan dan hidup yang kudus. Apakah saudara bersedia menerima dan menaati tata gereja serta tata laksana Gereja Kristen Indonesia? Apakah saudara bersedia setia dalam persekutuan, kesaksian, dan pelayanan Gereja Kristen Indonesia dengan menggunakan segenap kekuatan saudara untuk misi Allah dan misi gereja di dunia, kini dan di sini? Apakah saudara bersedia bekerja sama dalam jemaat, majelis klasis, majelis sinode wilayah, dan majelis sinode untuk memajukan perwujudan keesaan gereja, serta menantikan dalam segala pengharapan kedatangan Kristus kembali? Apakah jawab saudara Andri Budi Nugroho? Ya, saya percaya dan bersedia. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan saudara ke dalam jabatan penatua, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Allah yang Maha Kasih dan Maha Kuasa, Bapa Tuhan Yesus Kristus kiranya melengkapi saudara dengan kuasa Roh Kudus dalam menggembalakan jemaat Tuhan. Allah kiranya memenuhi saudara dengan karunia dan kuasa untuk melayankan firman, penggembalaan, dan pembangunan gereja. Amin. Pujilah Halik semesta, sumber segala kurnia, surga dan bumi puji terus, Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Piagam Peneguhan Penatua nomor 05 BPMS GKI PNGP Romawi 9 2020. Majelis Sinode Gereja Kristen Indonesia menyatakan bahwa Saudara Andri Budi Nugroho telah diteguhkan menjadi penatua dengan basis di Gereja Kristen Indonesia Jati Bening Indah Bekasi dalam kebaktian hari Minggu 27 September 2020 pukul 10 bertempat di Gereja Kristen Indonesia Jalan Batam Blok B 135 Komplek AL Jati Bening Indah Pondok Gede Bekasi 17412 dilayani oleh Pendeta Untari Setiawati, Tangerang 27 September 2020. Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Kristen Indonesia tertanda Pendeta Hadi Witanto, Pendeta Dani Purnama Sekretaris Umum. Marilah kita memperbarui pengakuan iman percaya kita dengan menyatakan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Mari saudara, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Kami mengucap syukur ya Bapa, ketika hari ini Tuhan mengingatkan kami
bahwa sebagai pengikut-pengikut Tuhan, karena Tuhan adalah Allah yang otentik, kami pun perlu menunjukkan kesetiaan yang asli, tidak dibuat-buat. Kami baik karena dari hati kami. Kami melakukan pekerjaan yang baik karena kami melakukannya dalam kasih setia seperti yang Tuhan ajarkan kepada kami. Karena itulah nilai yang sesungguhnya, yang tidak pernah bisa dihargai dengan uang atau apapun. Karena itu pimpin kami, sertai kami untuk menjadi alat-alat pembawa damai sejahtera Tuhan, sehingga kami boleh mewujudkan bentuk salib itu secara nyata di tengah kehidupan. Bagaimana hubungan kami secara vertikal teguh, bagaimana hubungan kami secara horizontal dengan sesama manusia juga teguh. Hubungan dengan Tuhan teguh, hubungan dengan sesama manusia teguh, sehingga kami boleh menyeimbangkannya, dan kami boleh kemudian memiliki iman yang teguh dan kuat dalam menjawab tugas panggilan Tuhan di tengah dunia. Kami juga berdoa bagi para medis, mereka yang sakit karena COVID dan juga korban, mereka yang berduka karena situasi dunia saat ini. Kami meyakini Tuhan, jalan-Mu tidaklah kami mengerti, tapi ringankanlah beban mereka. Bantulah kami untuk menyadari bahwa kesehatan saat ini adalah hal yang utama. Ingatkan kami untuk selalu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan mengurangi kegiatan-kegiatan keluar rumah. Kami juga berdoa ya Bapa, bagi pemerintahan bangsa kami di tengah situasi pandemi ini. Kami meyakini bahwa ketika mereka, orang-orang yang Tuhan tempatkan baik di pemerintahan pusat hingga daerah, takut akan Tuhan, mereka akan menggunakan kuasa yang ada untuk mengutamakan kepentingan orang banyak daripada pribadi ataupun golongan. Bersama dengan kebutuhan Jati Bening akan tempat ibadah yang permanen, bersama dengan pergumulan GKI Jati Bening yang menghadirkan pelayan Tuhan yang baru atas diri Penatua Andri Budi Nugroho. Kiranya kasih Allah yang mempertemukan kami dengan saudara Andri boleh menguatkan, meneguhkan, dan boleh bekerja sama untuk membangun nama Tuhan, kemuliaan nama Tuhan di jemaat-Mu GKI Jati Bening Indah Bekasi ini. Juga pergumulan mereka yang butuh status dan fungsi sosialnya diperbaiki atau mendapat peningkatan, pekerjaan yang lebih baik, situasi keluarga, komunikasi dalam keluarga yang lebih baik. Mereka yang tubuhnya berdisabilitas namun mau berjuang untuk melakukan pelayanan atau bekerja. Mereka yang membutuhkan pasangan hidup ataupun menjadi janda, duda, dan yatim piatu. Mereka yang membutuhkan kekuatan Tuhan untuk hidup sendiri serta mandiri. Mereka yang membutuhkan penyertaan Tuhan ketika mereka boleh berulang tahun baik pribadi maupun ulang tahun pernikahan. Dan biarlah Engkau menyertai kami satu persatu sebagai keluarga besar GKI Jati Bening Indah Bekasi dalam setiap pergumulan kami. Inilah doa kami yang kami naikkan di dalam Kristus Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan yang akan kita berikan kepadanya. Dasar persembahan terambil dari kitab Yunus pasal 2 ayat 9. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Mari kita naikkan rasa syukur kita di dalam doa persembahan. Allah yang penuh rahmat, kami senantiasa bersyukur atas segala limpahan kasih-Mu. Saat ini, perkenankanlah kami untuk memberikan persembahan kehadirat-Mu. Terimalah persembahan kami, ya Allah,
meskipun tampak kecil dan sederhana, tetapi kami memberikannya dengan penuh syukur dan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sungguh inginkah engkau lakukan hal besar, jangan tunggu tiba saatnya. Ini tugasmu, kerjakan dengan baik benar. Jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya, jadilah suluh dunia. Tiap talentamu pasti ada artinya bila mencerminkan kasihnya. Barang yang kecil pun sungguh ada gunanya, jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya, jadilah suluh dunia. Saudara, tetaplah menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang setia dan pulanglah, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.